Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Awal dan saya kali ini ditemani rekan-rekan saya. Ada Angel Berta, Afdal, dan Rati Esther. Pada podcast kali ini, kami akan membahas tentang internalisasi nilai-nilai aneka. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh Mas Afdal. Silakan Mas Afdal. Baiklah, saya akan memaparkan mengenai akuntabilitas. Definisi akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Akuntabilitas berbeda dengan responsibilitas. Akuntabilitas iaitunya kewajiban pertanggungjawaban harus dicapai, sedangkan responsibilitas hanya kewajiban untuk bertanggung jawab. Aspek-aspek dalam akuntabilitas diantaranya adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan antara dua pihak, antara individu, kelompok, institusi dengan negara maupun dengan masyarakat. Aspek selanjutnya adalah berorientasi pada hasil yang diharapkan aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dan memberikan hasil yang maksimal. Aspek selanjutnya adalah memperbaiki kinerja PNS yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aspek selanjutnya adalah membutuhkan konsekuensi. Konsekuensi ini berupa sanksi atau penghargaan yang diberikan. Yang terakhir, membutuhkan laporan, baik itu berupa laporan kinerja individu maupun laporan kinerja institusi. Contoh penerapan akuntabilitas dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dalam pelaksanaannya di tempat kerja, seperti datang tepat waktu ke tempat kerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan, bertanggung jawab atas suatu pekerjaan yang dibebankan kepada kita, hingga kita menyelesaikan laporan akhir dari pekerjaan tersebut. Demikianlah paparan mengenai akuntabilitas. Selanjutnya tentang nasionalisme akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bang Afdal. Di sini saya akan memaparkan tentang internalisasi yang dikaitkan pada nilai nasionalisme di unit kerja. Sebelum saya memaparkan tentang contoh-contoh yang dikaitkan, saya akan memberitahukan dulu tentang apa itu nasionalisme. Jadi nasionalisme itu merupakan pemahaman atau pandangan yang dimiliki oleh seseorang atau individu tentang rasa cinta kepada bangsa dan negara. Nasionalisme itu sendiri perlu ditumbuhkan dan harus bahkan wajib diciptakan oleh seorang ASN, baik di lingkungan unit kerja maupun di luar unit kerja. Nah, contoh sikap nasionalisme jika diimplementasikan pada unit organisasi saya di BLK Ambon adalah saling menghormati dan menghargai keberagaman suku dan budaya yang ada di antara para ASN di BLK Ambon. Yang kedua, menjaga kerukunan di lingkungan kita bekerja. Yang ketiga, mengikuti upacara bendera di setiap hari pahlawan dan hari besar di BLK Ambon. Bahkan saat pandemi pun tidak akan mengurangi rasa nasionalisme kita dengan cara mengikuti upacara bendera melalui virtual jika diadakan dari kantor pusat Kementerian Ketenagakerjaan. Demikianlah pemaparan saya mengenai internalisasi nilai nasionalisme pada unit kerja. Pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Deta. Terima kasih. Baik, berikutnya adalah nilai etika publik. Sebagai pembuka, kita dengar dulu apa sih etika publik itu. Menurut Azumardi Azra, etika adalah karakter atau etos individu maupun kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Nah, nilai-nilai dan karakter tadi harusnya membuat kita dapat menunjukkan mana yang baik, buruk, benar, dan salah. Maka ketika kita berbicara tentang etika publik, terlebih sebagai PNS, ini kita berbicara tentang standar atau norma yang menentukan baik, buruk, benar, dan salahnya sebuah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tugas tanggung jawab kita sebagai
pegawai negeri sipil yang tentu saja sebagai pelayan publik. Nah, implementasinya gimana? Ada satu poin dalam Undang-Undang ASN Pasal 4 tentang 15 Dasar Etika Publik, yaitu memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Contohnya gini nih, seperti di BLK Sorong, khususnya di kios 3-in-1, kami setiap hari melayani para calon siswa yang ingin mendaftar untuk ikut pelatihan-pelatihan di BLK. Setiap hari kami selalu menyapa dan menyambut setiap calon siswa ya, baik yang sekedar datang untuk bertanya informasi maupun yang langsung melakukan pendaftaran. Selain menyapa dengan santun, kita juga membantu mendaftarkan calon siswa ke website Sisnaker, melihat latar belakang siswa di Papua yang biasanya ikut pelatihan, ada yang umurnya baru lulus sekolah, bahkan ada yang sudah berkeluarga dan sudah cukup umur. Di sana mereka kadang belum memiliki akun email sehingga tidak mudah untuk melakukan pembukaan akun sendiri di website Sisnaker. Maka dengan tanggap dan cepat kita bantu membuatkan email dan kemudian membuatkan akun di Sisnaker untuk kemudian didaftarkan ke kelas-kelas pelatihan yang tersedia. Pada intinya, setiap pelaksanaan pelayanan publik dilakukan dengan senantiasa berpegang teguh pada kode-kode etik dan perilaku aparatur sipil negara. Baik, sekian dari saya. Untuk nilai komitmen mutu akan disampaikan oleh rekan kami. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai komitmen mutu. Sebelumnya kita harus tahu, komitmen merupakan individu, kelompok yang berjanji kepada dirinya atau orang lain dan dibuktikan dengan suatu perbuatan. Sedangkan mutu merupakan suatu standar atau suatu kelayakan. Konsep dari komitmen mutu ini, yang pertama efektivitas, yaitu sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Yang selanjutnya itu adalah efisiensi, yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, baik itu berupa bahan baku, uang, dan manusia. Manusia adalah sebagai tenaga kerjanya. Selanjutnya inovasi, yaitu cara utama bagaimana suatu organisasi dapat bertahan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Yang terakhir adalah konsep mutu, yaitu apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen itu merupakan mutu. Contoh dari penerapan komitmen mutu ini dalam satuan kerja, yaitu di BLK, kita melayani masyarakat dengan standar yang sama, baik mereka berasal dari kalangan industri, kalangan masyarakat biasa, atau dari siapa saja. Jadi semua itu sudah ada standar pelayanan yang kita berikan. Demikianlah komitmen mutu yang saya jelaskan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan membahas tentang nilai-nilai anti korupsi. Menurut saya, anti korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu atau kelompok untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Dan adapun contoh penerapannya di unit kerja adalah seperti transparansi pelaporan keuangan, berperilaku hidup sederhana, dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan tentang internalisasi nilai-nilai aneka di unit organisasi. Dan besar harapan kami semoga semua aparatur sipil negara dapat menerapkan nilai-nilai aneka di unit kerjanya masing-masing demi kemajuan bangsa Indonesia. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.